Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia resmi terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Politisi Golkar itu terpilih secara aklamasi dalam musyawarah nasional ke-11 Partai Golkar yang digelar pada 20 dan 21 Agustus 2024. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar secara aklamasi dalam Munas ke-11 Partai Golkar pada 20 hingga 21 Agustus 2024. Yang saya hormati Ketua Dewan Etik Partai Golkar Demisioner Kanda Muhammad Hatta yang memverifikasi tentang kekaderan saya sebagai Partai Golkar. Jadi saya mau jelaskan satu hal, saya bingung ya. Kalau kita melihat perjalanan Partai Golkar pasca reformasi, senior-senior mohon maaf tolong luruskan kalau saya salah. 2004 Partai Golkar menjadi partai pemenang pasca reformasi. Bang Akbar Tanjung adalah tokoh fenomenal yang mampu membalikkan kondisi partai politik yang terpuruk pasca reformasi menjadi partai pemenang. Diketahui sebelumnya Erlangga Hartarto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada 12 Agustus 2024 yang lalu. Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Demokrasi harus kita kawal dan kita kembangkan terus-menerus. Partai politik adalah pilar demokrasi kita. Indonesia adalah negeri besar. Kita harus memastikan bahwa demokrasi kita terus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai Golkar sejauh ini telah menjadi kebanggaan kita semua, serta menjadi kekuatan terdepan demokrasi Indonesia. Selama 60 tahun, kita telah membuktikan semua itu. Di dalam pemilu legislatif 2024, kita telah bersama-sama menaikkan pencapaian partai kita dengan merebut 102 kursi DPR RI, serta ratusan, bahkan ribuan kursi parlemen di berbagai tingkat pemerintahan dari Sabang sampai Merauke. 3 hari berselang dari pengunduran diri Erlangga, Partai Beringin ini memutuskan untuk menggelar Rapimnas dan Musyawarah Nasional. Sejak 20 Agustus, partai yang meraup kursi signifikan dalam pemilu 2024 ini segera mencari nahkoda baru. Meski tidak pernah berada di jajaran elit Golkar, Bahlil maju ke panggung nomor 1 Golkar sebagai Ketua Umum. Hasilnya, Bahlil Lahadalia terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Ia juga dipercaya menjadi Menteri ESDM lewat reshuffle Kabinet 19 Agustus yang lalu. Bahlil juga merupakan satu-satunya kandidat Ketua Umum dalam Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golkar. Dari Jakarta, tim liputan NTV melaporkan.